Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan kami dari kelompok 7 izin menyampaikan progres yang sudah kami jalankan sampai saat ini. Jadi yang pertama di sini saya izin menampilkan kode kami. Jadi berikut merupakan kode yang sudah kami rancang. Untuk pertama kita menggunakan import datasetnya itu dari Kaggle, disease diagnosis ISPA. Atributnya itu ada sebagai berikut: ada umur, ada gender, ada keluhan-keluhan dari pasien, ada data konkret kesehatan seperti heart rate, body temperature, blood pressure, dan lain-lain. Untuk kelasnya sendiri itu menggunakan atribut diagnosis. Dapat dilihat di sini untuk kelasnya sendiri itu mengalami imbalance, jadi kita nanti perlu balancing data agar hasil prediksinya itu lebih seimbang dan tidak condong pada kelas mayoritas. Kemudian kita deteksi outlier. Di sini untuk outliernya itu datanya tidak memiliki outlier. Kita cek dari fitur yang berbasis numerik terlebih dahulu. Tidak ada outlier sama sekali di umur, heart rate, body temperature, oxygen saturation. Kita juga coba deteksi outlier-nya juga menggunakan IGR. Di sini dapat dilihat juga nggak ada outlier dari masing-masing kolom numerik. Selanjutnya dilakukan fitur extraction. Di sini pertama karena keluhannya itu ada simptom 1, simptom 2, dan simptom 3, yang kemungkinan simptom 1 di baris 1 itu runny nose, dan baris berikutnya simptom runny nose tidak ada di simptom 3. Untuk mengatasi hal itu kita menggunakan one hot encoding agar datanya lebih terstruktur seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini untuk yang simptom di one hot encoding: body age 1, fever 1, yang lainnya 0, seperti itu. Selanjutnya kita juga fitur extraction pada blood pressure, karena blood pressure-nya itu digabung antara sistolik dan diastolik, jadi dipisahkan lewat separator slash seperti itu. Ini berhasil, sistolik 93, diastoliknya 81, seperti itu. Selanjutnya dilakukan encoding untuk fitur gender. Jadi secara keseluruhan di X-Train sendiri itu sudah tidak ada fitur numerik. Kemudian untuk encoding di bagian labelnya di kelas diagnosis itu kita encoding secara manual agar di aplikasinya tuh lebih mudah untuk kita decode seperti. Lanjutkan dengan kita lakukan normalisasi. Normalisasi kita melakukan dengan min max yang kita coba dengan tanpa normalisasi. Kenapa kita memilih min max itu sendiri? Karena min max skalanya tuh dimulai dari 0 dan tidak minus. Jadi algoritma lain tuh tidak sensitif seperti itu. Dari kesimpulan dari normalisasi dapat dilihat bahwa tanpa normalisasi akurasinya itu tidak berbeda sama sekali dengan menggunakan normalisasi min max. Untuk itu datanya kita menggunakan data tanpa normalisasi. Dilanjutkan dengan fitur selection. Fitur selection kita menggunakan dua metode, yakni fitur importance dengan random forest dan fitur selection dengan menggunakan chi-square. Untuk chi-square-nya sendiri tuh mendapatkan 9 fitur dan si fitur importance mendapatkan 6 fitur. Fitur terbaiknya, hasil dari grafiknya itu seperti berikut. Jadi si fitur menggunakan chi-square itu optimal di 9 dan di fitur importance itu optimal di angka 6. Untuk itu kita evaluasi ulang hasil dari fitur selection dengan chi-square dan random forest atau fitur importance. Hasilnya sebagai berikut. Hasil dari chi-square dan fitur importance itu tidak jauh berbeda, akan tetapi perbedaannya di full fitur dan fitur selection. Nah, itu hasilnya tanpa seleksi fitur atau fitur selection itu di kelas 5 itu nggak ada sama sekali yang bisa dideteksi. Jadi lebih condong ke kelas mayoritas kalau itu menggunakan tanpa seleksi fitur.
Dengan imbalance treatment kita mencoba dengan dua metode, yakni SMOTNN dan SMOTOME. Kenapa kita menggunakan SMOTOME? Karena basicnya SMOTOME itu oversampling ditambah dengan undersampling, jadi si datanya nanti tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, seperti itu pertimbangannya. Hasil dari SMOTOME itu seperti ini, hasilnya lebih seimbang distribusinya. Dilanjutkan dengan SMOTNN kita untuk Kinect Boards-nya sendiri tuh kita cari menggunakan parameter grid dengan grid search. Jadi kita cari Kinect board-nya yang terbaik dan mendapatkan hasil seperti berikut untuk SMOTNN-nya di angka 784, jadi lebih seimbang. Lanjut dengan modeling yang pertama, kita menggunakan random forest. Jadi di random forest sendiri kita coba hasil dari SMOTNN dan SMOTOME. Hasilnya itu seperti berikut. Hasil dari SMOTNN jauh lebih stabil, dan hasil dari SMOTOME itu cenderung kurang stabil di akurasi data test. Untuk itu kita memilih SMOTNN. Kita coba compare modelnya dengan PyCaret untuk mendapatkan apa sih metode model yang terbaik. Hasilnya menunjukkan random forest mendapatkan hasilnya random forest akan kita pilih karena alasannya beberapa evaluasi itu cenderung lebih bagus di random forest. Kenapa kita nggak milih lag gradient boosting itu? Karena di sisi komputasinya sendiri tuh lebih nggak berat di random forest. Jadi pertimbangannya karena selisihnya di AUC itu sedikit mepet, ya udah kita pilih random forest dengan pertimbangan komputasi yang jauh lebih ringan. Dilakukan hyperparameter tuning menggunakan Optuna dengan 100 iterasi, yang hasilnya merupakan sebagai berikut. Kita mendapatkan parameter n estimatornya 61, criterion-nya entropy, max depth-nya 10, min sample split-nya 10, min sample lift-nya 1, bootstrap-nya false. Hasilnya itu kita coba di data testing, hasilnya sempurna dengan akurasi tepat 1. Kita lihat di learning curve-nya sendiri itu datanya cukup berdempetan, jadi dapat disimpulkan bahwa modeling ini berhasil. Setelah dilakukan selesai modeling, itu kita lakukan ekstraksi modeling tersebut dengan menggunakan joblib. Jadi hasilnya itu bakal format apa PKR, KTR. Ya, seperti itu. Jadi nanti bisa digunakan di Fast API-nya. Selanjutnya job desk saya berikutnya yakni membuat program scraping. Jadi yang pertama itu kita lakukan scraping. Saya coba fokus ya ngono. Jadi ini kita coba di artikelnya, untuk tabel artikel kita kosongin dulu. Sistem scrapingnya sendiri itu bakal ngelakuin scraping di saat tabelnya itu kosong, dan juga setiap kelipatan 1 jam, contohnya di jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, seperti itu dan berikutnya. Coba kita nyalakan. Karena tadi database-nya udah kita truncate kosong, jadi otomatis si sistemnya itu bakal langsung lakuin scraping seperti itu. Kita tunggu beberapa saat, bakal langsung masuk di database. Seperti itu. Sekian job desk yang saya kerjakan. Selanjutnya rekan saya Adrian Jusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan, saya Adrian Jusa, ingin menjelaskan tentang job desk saya, yaitu yang pertama sebagai membuat login dan registrasi. Yang selanjutnya yaitu adalah front end. Ya, di sini saya akan menampilkan landing page yang pertama. Ya. Kontrol. Nah, Oke.
ini adalah landing page kelompok kami. Ya, yang pertama di sini di navbar atau di header ada fitur beranda, login dan register, dan di sebelah kiri ada mulai chat ketika user ingin mulai chatnya. Ya, di sini yang pertama saya ingin menjelaskan untuk kode model SPY. Mohon maaf, maksud saya view SPY dulu ya. Di view SPY ini ada landing page. Landing page adalah merupakan tampilan awal dari sebuah web ya. Yang kedua adalah template chatbot ya. Di sini template chatbot itu kalau mau memulai chat itu, kenapa kami menambahkan ya di sini saya template chatbot ini yang di halaman pertama tadi ada mulai chatnya. Di sini kan mulai chat. Nah, di situ ada kode login required ya. Artinya kalau pengguna tidak bisa mengakses main chat sebelum login. Dan kedua ada artikel. Nah, artikel di sini yaitu mengambil prediksi terakhir dari pengguna. Maksudnya di sini ketika pengguna sudah chat-chatan dengan chatbot, nah maka prediksi itu akan masuk ke riwayat. Nah, setelah di riwayat itu ada di artikel. Nah, setelah itu artikel akan memunculkan semua artikel-artikel beserta beserta prediksi dari user. Di sini ada register ya. Register itu juga sama. Kalau udah regis atau udah daftar itu akan langsung diarahkan ke halaman chatbot. Dan di sini ada login view juga. Login view juga sama. Ketika user sudah login, maka akan langsung diarahkan ke chatbot. Ya, di sini saya akan langsung menjelaskan models. Di sini yang pertama ada class user ya. Di sini class user itu langsung di encoding 0 buat laki-laki, 1 buat perempuan. Nah, di sini username, email, umur, gender, dan password itu adalah parameter yang harus diisi untuk regis. Yang kedua ada class prediction, yaitu class prediction ini merekam hasil prediksi pengguna ya. Ya, yang terakhir ada kelas artikel. Artikel itu juga menyimpan artikel hasil scraping. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan tentang web kami. Di sini beranda itu akan kembali ke tampilan utama setelah login. Nah, akan langsung ke chatbot karena ya itu tadi, karena kami sudah login. Ya, di sini kami akan mendemokan untuk yang belum login. Ya, di sini saya akan menampilkan untuk user yang belum login. Di sini tidak bisa memencet, tidak bisa masuk ke chat maksud saya. Ya, tidak bisa masuk ke chat. Nah, disuruh login dulu kan. Nah, karena kita belum punya akun, maka kita akan sign up dulu ya. Ya, sign up dulu, namanya Hitam. Emailnya hitam@gmail.com. Ya, umurnya 20 tahun. Passwordnya adalah 123456788. Nah, oke, kita akan mencoba daftar. Oke, sebentar. Nah, langsung menuju chatbotnya ya. Karena itu tadi kita sudah register, sudah punya akun, sudah punya login, maka akan langsung menuju ke halaman chatbot. Oke, untuk ini ada artikel. Ya, ini masih kosong karena kita tadi belum melakukan konsultasi kepada chatbotnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke rekan kami yang ketiga, yaitu adalah Afif. Silakan Mas Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif Hanifuddin dengan NRP 50. Oke, di sini jobdesk saya adalah untuk membuat LLM, menyambungkan API LLM dengan chatbotnya, membuat sistem chatbot, lalu menyambungkan ke UI dan membuat
menyambungkan ke dalam database. Oke, di sini karena kita sudah login, kita akan langsung masuk ke dalam sistem chat. Di sini jadi di sini cara kerja chatbot kita, yaitu ketika si user melakukan sapaan, maka akan dijawab dengan jawaban template juga. Contohnya kalau misalnya di sini si user bilang hai, maka akan terjawab hai, ada yang bisa saya bantu. Lalu kalau misalnya si user tanya kamu siapa, lalu akan dijawab dengan, kalau misalnya user tanya siapa kamu, maka akan dijawab dengan saya adalah chatbot layanan kesehatan. Oke. Lalu kalau misalnya si user langsung bilang ke gejalanya, misalnya saya merasa sakit kepala, akan keluar gejala yang sudah dilaporkan, yaitu sakit kepala sama dengan iya. Oke. Gejala yang sudah dilaporkan yaitu sakit kepala. Kalau misalnya kita mencoba untuk melengkapi data berikut, contohnya nomor 1 detak jantung 120, suhu tubuh 24, terus kadar oksigen sama dengan 98, tekanan darah yaitu 120/80, habis itu sesak napas iya, terus nyeri badan iya, lalu batuk iya, demam tidak, lelah tidak. Contoh. Lalu akan keluar seperti ini, yaitu data yang telah diupload sama hasil diagnosa, yaitu bronkitis dengan tingkat kepercayaan 99,6%. Ini melalui LLM, diekstraksi ke LLM, lalu LLM memberikan hasil ekstraksinya, lalu dari hasil ekstraksinya itu tadi dimasukkan ke dalam prediksinya. Untuk mengetahui bahwa LLM-nya telah berjalan atau belum, di sini sudah ada yaitu ketika input dari user, yaitu detak jantung 120 dan yang lain yang tadi, maka akan dimasukkan ke dalam, disambungkan lewat API ke LLM dengan prompt yang ada di sini tadi. Ini ada prompt-nya. Lalu ini adalah hasil dari LLM-nya tadi, ya. Lalu di sini adalah data yang sebelum diupdate, dan ini adalah data setelah diupdate. Oke. Lalu setelah ketika data sudah diupdate, data sudah lengkap dan hasil diagnosanya sudah masuk semua, maka akan masuk ke dalam database, akan tersimpan ke dalam database. Lah, setelah itu untuk artikel kan ngambil dari database berdasarkan hasil diagnosa terakhir dari pasien. Oke, kita cek dari artikel, yaitu sudah keluar bronkitis, padahal sebelumnya belum keluar. Oke, di sini sudah ada sudah ada artikelnya, namun kekurangan kita masih belum didesain semuanya. Oke. Sekian presentasi dari kami. Jadi sistem kami hanya pada sistem Docker, disambungkan pada Docker, dan juga beberapa front end yang harus diperbaiki. Kurang lebihnya saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.